Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa setia channel Petunjuknya Akhirat dimanapun Anda berada. Kemarin kami sudah mengunggah Allah Yarham Kiai Solihun yang di situ itu menceritakan beliau sewaktu beliau masih sugeng ya, dindawiri Habib terus diberi sangu tapi ongkosnya sedikit, tipnya disikat kan itu. Habib dulu dengan sekarang itu beda. Almarhum Kiai Solihun dari Magelang. Ini ada yang komen, namanya itu @putri7754, menit ke-1. Apa komenan beliau? Ini menarik untuk kami unggah. Pertengahan 1995 saya mendengar cerita dari guru saya bahwa ada seorang Habib datang ke beliau, dawir terus bilang Solihun itu tidak bisa apa-apa. Ya mungkin yang dimaksudnya adalah almarhum Kiai Solihun Magelang. Si Habib ini yang bilang, yang dawir ke gurunya Putri-Putri 7754 ini kan. Kata Habib tersebut, padahal Mbah Kiai Solihun itu pada saat itu termasuk soko gurunya Magelang, saudara-saudaraku. Akhirnya Habib tadi diancam oleh guru saya kalau sampai ngomong sekali lagi mau dihajar. Ya, kalau ketemu orang yang kritis tentu analoginya bisa dibantah. Ini menurut kami, ini bukan kali pertama, saudara-saudaraku. Seringkali Habib itu menarasikan seperti itu. Kami sering mengunggah bahwa semangat mengglorifikasi golongannya, semangat agar Habib dan klannya ini diakui. Cerita-cerita mereka itu selalu menuju kepada golongan mereka, mengunggulkan golongan mereka. Ini bukan tanpa maksud dan tujuan. Sehingga mereka saking semangatnya itu semua, itu tak segan-segan mentahkir, mengihanah, menghina kepada golongan yang lain. Makanya tidak kaget seumpama Gus Dur dibutakan mata dan hatinya. Tidak kaget Kiai Said dicap ulama Syiah liberal dan lain sebagainya. Kiai Ma'ruf Amin dibabi-babikan, tidak kaget. Gus Yakut di iblis-ibliskan, tidak kaget. Ini bukan kali pertama. Bahkan ada kesaksian seorang, dia itu seorang muridnya Habib sebelum rame nasab, terus sebelum sadar. Suatu ketika bertanya sang muridnya Habib ini kepada sang guru yang Habib, "Guru, apa benar Gus Dur itu wali?" Akhirnya dijawab oleh Habib tersebut, "Tapi kamu jangan bilang siapa-siapa. Gus Dur itu wali setan. Kamu jangan bilang kepada siapa-siapa." Luar biasa. Gus Dur dikatakan wali setan. Nah, hari ini kalau kita berbicara oknum mungkin 1-2 lah. Ini hampir rata-rata kok perilakunya seperti itu. Jadi bukan oknum lagi. Oknum itu tidak mewakili berarti. Oknum itu yang baik. Kami tidak menafikan ada Habib yang baik, saudara-saudaraku, yang tidak ikut-ikutan, yang mayoritas dawir lah, dobos lah, selalu mengunggulkan golongan mereka sajalah, yang menghina kepada golongan yang lain lah. Itu oknum yang baik. Rata-rata ya seperti itu. Ini loh yang memantik terjadinya polemik nasab ini, salah satunya. Makanya hari ini kita harus betul-betul cermat, betul-betul jeli. La yahurrannakum siyabun nuqiyat. Jangan sekali-kali kita tertipu penampilan. Faya bisobuni wal ma'i nautifah. Penampilan itu bisa dikondisikan, bisa diakali, bisa disiasati, bisa
manipulasi, dan lain sebagainya. Yang penting adalah hati kita, yang penting niat kita. Jangan sampai gara-gara penampilan mereka yang pakai imamah sebesar ban Vespa, pakai gamis, pakai daster, wah, pakai jubah, terus kita menganggap orang alim yang hatinya bersih. Belum tentu hari ini, saudara-saudaraku, tahun 2025 semuanya bisa dibikin, semuanya bisa dipoles. Kita harus betul-betul jeli siapa sebenarnya mereka. Dari fakta-fakta yang kita temui, ternyata ngeri, saudara-saudaraku. Gus Dur dikatakan wali setan. Gus Dur dibutakan mata dan hatinya. Ya Ma'ruf Amin dibabi-babikan, ya kan? Mbah Hasyim Asy'ari digoblok-goblokkan. Ini bukan kebetulan, ini termasuk skenario mereka untuk selalu mengunggulkan golongan mereka, termasuk Ki almarhum Ki Solihun yang menjadi soko gurunya. Soko guru itu ibarat menjadi ikonnya kota Magelang, ya kan? Dikatakan tidak bisa apa-apa. Ini bukan hal yang baru dan mengagetkan. Kenapa kami speak up di media sosial sampai detik ini? Ya salah satunya dalam rangka memberikan edukasi, pencerahan kepada saudara-saudara kami sebangsa setanah air, bahwa orang yang kalian percaya sebagai dzurriyyah Nabi itu bermasalah dari segi apapun, saudara-saudaraku. Makanya ayo sadar, ayo waras. Kalian salah mengikuti orang, ayo kembali kepada kiai kita yang betul-betul tulus mengajari kita, betul-betul tulus memberikan uswah kepada kita. Dan buktinya nyata. Semua kiai yang ada di Nusantara itu yang jadi orang itu kebanyakan berguru kepada kiai-kiai Nusantara. Ini fakta. Loh, ternyata itu lebih manfaat, lebih maslahah. Miris, saudara-saudaraku. Kami tidak menarasikan kebencian. Kami hanya berbicara penemuan-penemuan, fakta-fakta yang kami temukan di lapangan. Dan ini kami unggah untuk kita jadikan bahan iktibar, renungan buat kita semua, untuk kehati-hatian kita semua. Terima kasih, saudara-saudaraku. Tetap NKRI harga mati Nusantara milik kita.